Segera Anda ikuti Radio Talk Show Pas FM bersama saksi-saksi Yehua. Selamat mengikuti. Halo, selamat pagi mitra bisnis. Riki Santoso hadir kembali menemani Anda di hari pertama libur panjang mitra bisnis. Bagaimana kondisi Anda mendekati akhir tahun? Ini waktunya untuk laid back ya. Dari aktivitas Anda sehari-hari, mungkin berkumpul bersama keluarga, menikmati libur akhir tahun. Wah, ini apakah masih ada mitra bisnis yang berada di dalam kota atau mungkin ini hari ini sudah bersiap-siap untuk meninggalkan Surabaya? Namun hari ini saya akan menemani Anda di Radio Talk Show Pas FM. Kita akan berbincang tentang sebuah acara yang akan berlangsung di Surabaya, yaitu Pertemuan Regional Saksi-Saksi Yehua 2025. Dan tentunya pada siang hari ini saya sudah kedatangan narasumber, tamu spesial. Ini bertemu lagi untuk kedua kalinya. Ada Pak Bram Wardana di studio Pas FM pada siang hari ini. Halo Pak Bram, selamat siang. Selamat siang Mas Riki. Apa kabar? Baik. Sehat juga ya Mas Riki ya. Sehat. Iya. Ini kita ketemu kedua kalinya ya Pak ya. Senang bisa bertemu kembali ya. Tahun lalu sempat ketemu, tahun ini mampir lagi ke senang studio Pas FM. ketemu dengan rekan-rekan di Pas FM dan mitra bisnis. Wah, tentunya. Sehat Pak, gimana? Ini sedang mempersiapkan acara yang besar, sudah besok ya ini ya. Perasaannya gimana sebelum kita jump in ke acara dan detail-detail lainnya? Sehat-sehat, pasti ya. Kalau nggak sehat saya nggak bisa kesini. Lagi semangat banget ya Pak yang mempersiapkan untuk besok ya. Semangat karena tahun ini spesial ya. Nanti kita akan banyak berbicara. Kenapa kok spesial? Tapi sebelum ke hal yang spesial itu, saya mau tanya-tanya ke Pak Bram dulu terkait sebenarnya Pertemuan Regional Saksi-Saksi Yehua ini apa sih, bisa dijelaskan Pak Bram? Ya, dengan senang hati ya Mas Riki. Jadi pertemuan regional ini adalah bagian dari rangkaian pertemuan tahunan saksi-saksi Yehua ya, yang dilakukan hampir di seluruh dunia. Jadi misalnya tahun lalu 2024 pertemuan ini dihadiri oleh 13 juta orang. 13 juta? Iya, yang lebih dari 6.000 lokasi di seluruh dunia. 6.000 lokasi seluruh dunia, termasuk di Indonesia dan tentunya juga di Surabaya. Jadi ini waktu itu serentak atau seperti apa Pak? Jadi pertemuan tahunan kami seperti maraton ya. Gitu. Ada yang bulan Juli, Agustus sampai September. Gitu. Wah, ini menarik sekali. Nah, sebelum masuk lebih jauh termasuk ke hal yang spesial nanti akan di-share oleh Pak Bram, mungkin mitra bisnis penasaran, sebenarnya siapa sih saksi-saksi Yehua ini? Silakan Pak Bram. Baik, Mas Riki, terima kasih ya. Jadi saksi-saksi Yehua ini adalah penganut agama Kristen ya, yang berjumlah sekitar 9 juta orang, berasal dari berbagai latar budaya, status sosial, dan tersebar di 240 negeri di seluruh dunia. Nah, kami ingin mengundang, kalau ingin mengetahui banyak tentang saksi-saksi Yehua, bisa mengunjungi situs resmi kami di www.jw.org. Jadi situs ini menyediakan informasi tentang saksi Yehua dan juga ini bermanfaat untuk semua usia. Nah, situs kami ini memiliki 1108 bahasa. Wah, jadi nggak usah bingung ya? Nggak usah bingung. Aduh, nggak bisa bahasa Inggris saya. Bahasa Jawa pun ada di situs ini. Bahkan bahasa Jawa pun ada Pak? Bahasa Jawa ada ya. Ini ada 40 bahasa daerah di Indonesia yang diterjemahkan di situs resmi kami. Dan di situs kami juga disediakan huruf Braille sekitar 50 bahasa. Jadi juga ada bahasa isyarat juga. Jadi situs ini memang disediakan untuk semua usia, semua kalangan agar bisa menikmati. Tentunya agar informasinya dapat tersampaikan dengan baik dan diakses dengan mudah tanpa hambatan begitu ya. Jadi semua materi yang ada di situs kami memang didasarkan pada kitab suci ya, Alkitab. Jadi diterbitkan untuk membantu
banyak orang meningkatkan kualitas hidup mereka. Jadi biasanya bacaan ini yang ada di situs kami ini misalnya membahas topik-topik yang bermanfaat buat keluarga. Seperti misalnya membesarkan anak, mencegah KDRT. Sekarang yang lagi marak menjaga kesehatan mental maupun fisik. Oh, itu Gen Z banget, Pak. Ya, jadi bisa mengunjungi situs kami, itu ada tips-tips bagaimana kita bisa menjaga kesehatan mental dan fisik, dan juga untuk anak-anak muda seperti bagaimana berpacaran yang baik ya, menggunakan media sosial dengan bijak. Jadi banyak sekali topik-topik untuk keluarga. Jadi dari mulai orang tua, anak muda, bahkan sampai anak-anak. Di situ banyak informasi dan bisa di-download gratis semuanya. Wow. Jadi ada video, ada komik, ada animasi, ada buku, ya, semua bisa di-download gratis dalam bahasanya masing-masing yang dikuasai. Wah, berarti bisa dibilang mediumnya berbagai macam, karena kan kalau misalnya hanya tulisan saja, kadang-kadang Gen Z yang keseringan scroll, Pak. Iya, betul. Pendek sekali nih, konsentrasinya. Lebih menarik kalau misalnya tadi ada medium komik dan segala macam ini. Apakah memang ini jadi salah satu akses juga biar ini tuh terlihat menarik, dan tentunya ya biar kita mendapat informasinya juga gak males-malesan baca, tentunya dengan excited juga. Iya, ini kan memang untuk menyesuaikan ya dari segala usia. Jadi kalau mungkin anak-anak dia akan lebih banyak belajar lewat gambar, lewat animasi, lewat komik, tapi pesannya dapat ya gitu ya. Kalau yang sudah berusia dia lebih senang baca, kami juga sediakan. Jadi semua usia bisa mendapatkan manfaat dari situs resmi kami ini. Oke, apalagi tadi yang di-share juga sebenarnya adalah pengetahuan-pengetahuan general terkait dengan bagaimana kita menjalani hidup, tidak hanya bagi orang yang sudah berkeluarga tadi, berpacaran yang sehat, mental health. Betul sekali ya. Menggunakan media sosial dengan bijak, itu yang kita butuhkan ya sekarang. Betul. Anak-anak muda ya. Iya, Pak, kita baru ketemu 2 kali. Bapak jangan nyindir saya, Pak. Bukan. Maaf ya. Kok merasa gitu. Tapi sebenarnya topik-topik ini adalah topik-topik yang sering kali dicari oleh banyak orang, termasuk entah di internet atau search engine lain berupa sosial media. Dan saksi-saksi Yehua ini menyediakan secara gratis, dapat di-download dalam berbagai bahasa dan berbagai medium gitu ya. Ini memang tujuannya apa sih, Pak? Untuk share bagaimana cara-cara kita menjalani hidup yang baik, terutama untuk hal-hal yang sebenarnya sepele gitu, mental health gitu. Jadi kami peduli ya dengan masyarakat. Nah, salah satu sumbangsi kita peduli adalah menyediakan pengetahuan ini. Secara cuma-cuma ya, Pak? Betul ya. Jadi kami peduli dan kami mau masyarakat mendapatkan manfaat supaya mereka memiliki kualitas hidup yang baik, sejahtera dan bahagia tanpa memperhatikan latar belakang kita ya. Wah, seperti itu. Ini menarik. Mungkin boleh di-share lagi, Pak, websitenya. Situs resminya www ya .jw.org. Oke. Jadi kalau Indonesia /ID ya. Oh, /ID. Kalau Jawa /JV. Oh, gitu, Pak. Ini bahasa daerahnya 40 tuh bahasa apa aja, Pak? Kalau di Indonesia ada 40 bahasa daerah yang digunakan ya. Ada bahasa Jawa, bahasa Batak ya. Oh, wow. Bahasa Manado ya. Jadi Saya juga kurang hafal semua. Karena 40 ya, Pak ya. Ada 40. Banyak. Tapi kalau di seluruh dunia 1108 bahasa. Wow, 1108 bahasa. Ini mitra bisnis, Anda bisa langsung kunjungi situs resminya di www.jw.org Indonesia/ID. Jawa ada 40 bahasa daerah. Kami juga mengundang Anda mitra bisnis untuk bertanya melalui WhatsApp kami di 0812 144 kali 043. Kami jeda sejenak, tetap bersama kami di Radio Talk Show Pas FM. Masih Anda ikuti Radio Talk Show Pas FM bersama saksi-saksi Yehua. Selamat pagi, masih menemani Anda mitra bisnis, Riki Santoso.
hadir di Radio Talk Show Pas FM, masih berbincang bersama dengan Pak Bram. Kita masih membahas tentang acara spesial yang akan diadakan pada tanggal 26 hingga 28. Ini pertemuan regional Saksi-Saksi Yehua 2025. Tadi kita juga sempat ngobrol dengan Pak Bram. Ternyata Anda bisa mengakses websitenya di www.jw.org/id. Kalau misalnya untuk Indonesia, di situ banyak sekali materi-materi yang bisa kita baca, bisa kita dapat download gratis. Mediumnya berbagai jenis, ada tulisan, ada komik, seputar hal-hal yang kita hadapi sehari-hari, hal-hal general. Termasuk kayaknya ini yang paling relate dengan Gen Z adalah mental health. Ini sering diserang soalnya Pak Gen Z nih. Wah, ini generasi strawberry gitu. Wah, ini bisa jadi salah satu pembelajaran kita untuk diri kita sendiri. Bagaimana sih cara menjalani hidup biar nggak stres mulu. Ya, kalau misalnya hidup mah ada aja stresnya gitu ya Pak ya. Nah, kembali lagi ke acara yang akan diadakan tanggal 26 hingga 28 ini Pak. Acaranya akan diadakan di mana sih Pak Bram? Jadi acara akan dimulai besok ya, 26 sampai hari Minggu, Jumat, Sabtu, Minggu. Ini nanti akan diadakan di Grand City Surabaya. Oke. Jadi di Grand City Surabaya di lantai yang 3 ya. Nah, nanti kemungkinan diperkirakan akan dihadiri oleh sekitar 2.500 orang. Oke. Gitu. Ini terbuka untuk umum atau bagaimana Pak Bram? Ya, terbuka untuk umum. Jadi siapa saja boleh datang ke acara ini. Tapi Mas Riki, tahun ini ada yang sedikit spesial. Oh, ini tadi yang di-spill ya Pak ya? Wah. Betul. Ada sedikit spesial di tahun 2025 ini. Apa Pak yang spesial? Jadi spesialnya tahun ini kami ada acara yang sama persis hari besok ya, sampai hari Minggu nanti. Oh gitu? Di Jakarta. Tapi kami menyebutnya ini pertemuan istimewa. Kenapa? Karena di Jakarta adalah pertemuan internasional. Oh. Jadi tahun ini ada 19 pertemuan di seluruh dunia. Yang istimewa tadi, yang internasional ini, dan diadakan di 13 negara, 27 bahasa, termasuk bahasa isyarat. Dan tahun ini spesial karena Indonesia menjadi salah satu tuan rumah. Wah. Tapi di Jakarta. Di Jakartanya ya Pak ya? Tapi ada beberapa acara yang di streaming dari Jakarta kita nikmati bersama ya. Di Surabaya? Betul. Oke. Di Jakarta nanti dihadiri oleh 16 negara. Jadi dari Jepang, Australia, Belanda ya, Eropa, Brasil, Filipina, Taiwan, dan negara Eropa Tengah dan Kanada. Jadi ada sekitar 6.600 delegasi. Wah, 6.600 delegasi Pak ya? Dan itu dibagi dua minggu lalu sudah, sama besok ini. Itu berlangsung di Ice Hall, Ice BSD di Tangerang. Oke. Betul. Jadi spesialnya di situ karena ini pertemuan internasional. Oke. Betul. Menarik sekali. Itu untuk mitra bisnis yang mungkin tertarik untuk ikut, tapi wah hari ini aku harus ke Jakarta. Tenang, di Jakarta ada di hari yang sama ya Pak ya. Bisa langsung ke Ice BSD Hall di Tangerang. Tanggalnya sama, 26 hingga 28. Nah, untuk di Grand City Surabaya ini nanti gimana sih Pak kita bisa datang itu? Apakah kita harus daftar dulu atau kita bisa langsung datang aja ke venue untuk ikut hadir gitu? Ini acara terbuka untuk umum Mas Riki ya, jadi nggak perlu daftar. Kalau perlu mau daftar. Langsung saja bisa datang. Nanti akan ada petugas yang akan mengarahkan untuk bisa mendapatkan tempat duduk dan menikmati acara di pertemuan ini. Oke, ini menarik Pak, yang diperkirakan akan dihadiri oleh 2.500 orang. Nah, untuk di Surabaya sendiri ini targetnya akan merangkul wilayah-wilayah mana saja Pak? Apakah Jawa Timur atau bahkan mungkin Indonesia Timur? Kami di Surabaya Raya yang pasti ya. Jadi Surabaya, Sidoarjo, dan Gresik, dan beberapa kota penyangga Surabaya seperti dari Mojokerto, dari mungkin beberapa dari Madiun ya,
Bojonegoro. Karena 2 minggu yang lalu Malang juga mengadakan acara yang sama. Sama. Betul. Karena maraton ya Pak ya Betul, tadi ya yang iya. di-share. Oke. Gitu. Kayak Menarik misalnya sekali. di Jakarta kemarin Mhm. 2 minggu yang lalu dihadiri kurang lebih 13.000. Oh, 13.000 Pak. Wow, 13.000. banyak sekali. Jadi kemungkinan nanti minggu ini juga akan kurang lebih akan hadir sekitar segitu. Oke, ditambah dengan delegasi-delegasi Betul. yang hadir ya Pak Betul, ya. betul. Oh, semarak sekali mitra bisnis. Dan ini terbuka untuk umum. Anda tidak perlu daftar, Anda hanya perlu hadir langsung datang ke Grand City Surabaya. Ini yang di lantai 3 ya Pak ya. Lantai 3. Ini hari besok ya, hari Jumat sampai Minggu 26 hingga 28 Desember 2025. Jamnya ini mulai dari jam berapa sampai jam berapa Pak? Acara itu mulai 9.40 ya. Oke. Tapi biasanya pintu dibuka mulai jam 8 pagi ya. Mhm. Sudah mulai hadir. Siang ada istirahat, Oke, dimulai lagi sampai sore jam 5. Oke. Gitu. Jadi kalau misalnya Anda tidak ada agenda di libur panjang kali ini, Anda bisa hadir, melihat, mungkin juga belajar bagaimana menjalani hidup agar tidak gampang stres. Kita simpel-simpel aja, karena ini general ya Pak. Cukup general betul, ya Pak ya. Betul. Karena tujuan utamanya adalah memberikan pesan positif, penghiburan, dan motivasi kepada masyarakat, Mas Riki. Jadi acara ini juga dirancang informatif, Mhm. membangun dan mudah dipahami semua kalangan termasuk keluarga dengan anak-anak. Oke. Oh, jadi ini semua umur Iya. bisa datang ya Pak ya? Betul. Jadi nanti di acara itu akan ada beberapa ceramah, video ya, dan masyarakat bisa belajar dari hal-hal praktis dari acara tersebut. Misalnya seperti bagaimana menjadi keluarga yang baik ya, Mhm. saling menghormati, menunjukkan kasih, dan cara menghadapi kesulitan hidup. Nah, Itu ya. cara menghadapi kesulitan hidup. Baru ketemu udah, aku stres. Jadi kami ingin membantu Mas Riki masyarakat untuk mendapatkan manfaat praktis ya, Mhm. yang bisa langsung diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, nah ini menarik Pak. Kalau mungkin boleh di-share dari acara tahun lalu, ini semaraknya seperti apa sih? Biar mungkin mitra bisnis yang belum pernah hadir, terus pengen ikut hadir, tapi pasti penasaran gimana ya nanti acaranya di sana ya, gitu. Daripada penasaran langsung datang saja. Langsung datang saja, langsung ketemu Pak Bram, cari Pak Bram. Ini menarik sekali mitra bisnis ya. Kalau misalnya Anda tidak ada agenda ya, Anda bisa datang langsung. 9.40 itu pintu dibuka, tapi sudah bisa mulai datang di jam 8 pagi ya Pak ya? Iya, jadi acara dimulai 9.20 tepatnya ya. 9.20. Ada presentasi video dan acara sambutan ketua 9.40. Tapi biasanya jam 8 pintu utama sudah dibuka. Oke, menarik sekali. Ini acara yang sangat menarik mitra bisnis. Terlebih kalau misalnya Anda mendengarkan siaran ini hari ini dan akan bertolak ke Jakarta dan ingin ikut hadir di Jakarta juga ada. Tapi untuk Anda mungkin yang mendengarkan siaran Radio Pas FM dari luar kota Surabaya, Anda juga bisa hadir langsung ke Grand City besok tanggal 26 hingga 28. Terbuka untuk umum, Anda tinggal datang saja, Anda tinggal duduk dan mengikuti acara, begitu ya Pak ya. Nah, untuk acaranya sendiri ini nanti dalam 3 hari ini kita teaser aja Pak, karena nanti di part selanjutnya kita akan bedah ya. Itu nanti gambarannya akan ada apa aja sih Pak selama 3 hari itu? Jadi acara ini kan dirancang ya untuk semua kalangan, semua usia. Jadi bukan hanya ada ceramah ya, tapi ada video, Oke. ada pengalaman, Oke. dan kita bisa ambil dari acara itu manfaat praktis. Jadi yang bisa diterapkan untuk kehidupan sehari-hari. Oke. Jadi ada video drama, ceramah, ya, pengalaman. Pokoknya menarik. Jadi harapannya adalah apa yang didapat di sana itu bisa dapat langsung dipraktekkan di kehidupan nyata ya Pak ya. Betul. Kami tujuannya memang ingin supaya masyarakat mendapatkan manfaat praktis ya, Oke. dan bisa langsung diterapkan dalam kehidupannya sehari-hari. Nah, itu yang sebenarnya dibutuhkan sebenarnya saat ini mitra bisnis ya. Apa ilmu yang dapat langsung diterapkan
Termasuk adalah ilmu-ilmu kehidupan yang mungkin kita sudah dapat sehari-hari, tapi ternyata kita nggak sadar kalau misalnya kita mendapat paparan itu. Take it for granted. Nah, ini bisa jadi salah satu acara yang dapat mengingatkan Anda untuk bisa menjalani hidup dengan baik. Kita akan jeda mitra bisnis, tetap bersama kami. Anda masih bisa bertanya melalui line WhatsApp kami di 0812 satunya 4 kali 043. Kami masih menemani Anda di Radio Talk Show Pas FM. Jadi tune in. Masih Anda ikuti Radio Talk Show Pas FM bersama saksi-saksi Yehua. Masih menemani Anda mitra bisnis, Riki Santoso di Radio Talk Show Pas FM. Dan kita masih berbincang bersama dengan Pak Bram Wardana yang menjelaskan tentang pertemuan regional Saksi-Saksi Yehua 2025. Tadi sudah di-share oleh Pak Bram terkait acaranya ini akan diadakan besok, mulai besok mitra bisnis 26 hingga 28. Anda bisa langsung datang saja mulai dari jam 8. Anda sudah bisa hadir di Grand City lantai 3 mitra bisnis ya. Ini bisa langsung hadir. Kita mau tanya-tanya lebih jauh ke Pak Bram. Anda juga bisa bertanya mitra bisnis melalui WhatsApp kami di 0812 satunya 4 kali 043. Pak Bram, lalu manfaat yang bisa dirasakan masyarakat khususnya di daerah sekitar acara ketika acara ini berlangsung itu apa saja sih Pak? Jadi karena tema ya, pertemuan regional tahun ini adalah ibadah murni ya. Jadi kami ingin memiliki tujuan untuk memberikan pencerahan bagi banyak orang yang sedang mencari harapan. Nah, sepulangnya dari acara ini, bagi mereka yang hadir, kami memiliki harapan semua hadirin itu bisa merasa disegarkan. Karena pasti ya banyak problem, banyak masalah ya. Betul. Dan disemangati karena tahu makna ibadah yang sesungguhnya. Dan yang terpenting adalah kami berharap bisa membantu mereka untuk mengatasi tantangan dalam kehidupan ini. Oke. Karena kalau misalnya kita melihat juga apa yang terjadi di Indonesia belakangan ini memang disemangati kayaknya memang perlu untuk warga kita. Iya, betul Pak, ya. Karena kita sering dapat informasi ya di media. Betul. Hal-hal yang negatif ya, kita ingin mendapatkan informasi yang positif ya, Betul. energi yang positif. Betul, seperti betul, itu. betul. Karena terlalu banyak mungkin informasi-informasi negatif kecil-kecil tapi banyak, akhirnya kita mudah tersulut. Betul. Ketika menghadapi sesuatu yang sebenarnya kita nggak perlu untuk terlalu bereaksi terlalu besar begitu ya Pak ya. Iya, karena tiap hari selalu disuguhkan dengan tontonan seperti itu ya. Betul. Jadi nanti 3 hari kita akan coba lihat dan dengar energi yang positif. Benar. Mungkin ini bisa membuat kita jauh lebih sabar, terutama kayak kemarin Pak ya, malam itu kan Surabaya macet. Nah, wah ini orang di medsos sudah, wah udah memaki-maki nih. Wah apa nih macet. Padahal sebenarnya itu adalah hal yang bisa kita hadapi tanpa perlu emosi berlebihan. Ini fungsi acara ini adalah itu ya, mengembalikan kita untuk melihat sebenarnya gimana sih kita harus bereaksi menghadapi berbagai hal yang terjadi di dunia ini ya Pak ya. Betul. Kita akan melihat dari sisi yang positif ya, bagaimana kita menghadapi tantangan dan masalah yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Gitu Mas Riki ya. Untuk selain secara moral dan rohani, ini ada manfaat apa lagi nih Pak? Ya karena tadi ada beberapa kota penyangga di Surabaya dan beberapa luar kota yang datang ya. Pasti mereka akan menginap di sekitaran Grand City. Betul. Ya. Hotel-hotel mungkin akan banyak beberapa dari hadirin ya yang datang akan menginap di situ. Pasti nanti akan berdampak secara ekonomi. Mungkin rumah makan, tempat belanja dan hotel-hotel. Karena hadirinnya 2.500 ya, jadi lumayan seperti itu. Jadi memberikan 2.500 banyak Pak ya. 2.500 Surabaya ya, itu akan berdampak positif juga dari segi perekonomian. Saya sangat setuju. Apalagi di tengah-tengah acara juga ada breaknya ya Pak ya. Ada breaknya ya. Jadi mungkin nanti tenan-tenan di sekitar juga akan ya sedikit banyak ada terbantu ya Pak ya. Iya betul. Secara omset, wah ini 2.500 mitra bisnis
akan datang di Grand City. Ini jadi salah satu agenda yang menarik untuk Anda ikuti di 26 hingga 28 di Grand City lantai 3. Mulai dari jam 8 Anda bisa hadir di sana, Anda bisa mendapat ilmu-ilmu, Anda bisa mendapat manfaat bagaimana cara kita menghadapi hidup sehari-hari dengan lebih tenang. Kalau kata anak sekarang, chill, Pak. Chill, santai. Chill. Nah, terkait acara ini tadi sudah di-spill sedikit oleh Pak Bram yang akan hadir di acara itu selama 3 hari. Ini mungkin bisa lebih didetailkan, Pak. Nanti yang ditonjolkan selama 3 hari pertemuan itu apa saja sih? Baik, terima kasih Mas Riki ya. Jadi tema utamanya ibadah murni ya. Jadi nanti tiap hari itu akan ada subtema. Nah, selama 3 hari ini akan ada presentasi berupa video-video berdasarkan Alkitab atau kitab suci ya. Dan juga ada ceramah dan juga ada wawancara yang menarik. Dan juga ada pembahasan seperti misalnya topiknya apa sih itu ibadah murni gitu ya. Dan ada juga suatu pembahasan yang menarik, siapa yang sebenarnya menguasai dunia ini. Oke. Lalu ada pembahasan apakah ibadah Anda sudah sesuai dengan kebenaran. Nah, selain itu juga ada drama video 2 bagian. Jadi nanti hari Jumat dan hari Sabtu ini akan ada drama video. Nah, ini biasanya menjadi salah satu sesi yang paling dinanti-nantikan. Wah. Karena ada drama video ini gitu. Tapi kalau bisa hadirnya jangan cuma nonton itu aja ya, Pak ya. Betul ya. Dari pagi mitra bisnis. Betul ya. Jadi tahun ini ada episode 2 dan episode 3 ya. Drama video yang berjudul Kabar Baik Menurut Yesus. Ini akan dirilis. Jadi ini ada 18 series ya, 18 episode. Nah, tahun ini akan dirilis episode 2 dan 3. Ini akan meninjau ya lebih luas kehidupan dan pelayanan Yesus Kristus yang didasarkan pada catatan kitab Injil. Itu ya, Mas Riki. Dan episode tahu itu ditayangkan pada pertemuan tahun lalu, episode 1. Oke. Episode 2 dan 3 itu akan ditayangkan pada hari Jumat dan Sabtu. Episode 3 akan ditayangkan pada hari Minggu. Oke. Ini Gitu. menarik. Tapi jangan nunggu pemutaran drama videonya aja mitra bisnis. Karena banyak hal yang bisa kita dapat dari pagi, termasuk wawancara. Karena kita bisa belajar sebenarnya ya Pak ya, dari kisah orang yang hadir. Kita bisa belajar untuk apa sih yang bisa kita petik dari kisah orang tersebut. Sebenarnya Betul. seperti itu ya Pak ya. Betul. Jadi kita juga nanti akan melihat video, kita akan seolah-olah diajak untuk melihat ya melalui video di sana bagaimana kehidupannya Yesus, seperti apa. Jadi kita bisa membayangkan dan melihat ya, oh seperti ini kayak gitu di video itu. Dan harapannya dapat meneladani. Iya, itu yang penting ya. Jadi kita bisa mengambil manfaat. Betul. Karena tujuannya di sini adalah manfaat bagaimana kita bisa mengimplementasikan betul, di kehidupan sehari-hari. Betul. Jadi setiap dari pada video atau presentasi itu ada nilai praktis. Betul. Yang bisa kita praktekkan dalam kehidupan kita. Betul. Seperti itu. Karena kalau kata sosial media sekarang, wah saya Gen Z banget ya Pak ya, semua sosial media. Kalau kata sosial media sekarang itu, masyarakat dunia sekarang, kemalangan yang kecil terlihat besar, kebahagiaan yang besar terlihat kecil. Gitu ya. Iya Pak. Nah ini mungkin bisa mengubah persepsi kita juga ya Pak ya. Bagaimana mungkin terkena macet itu sebenarnya adalah kemalangan kecil yang ya bisa kita handle gitu ya. Tapi dengan berbagai tuntutan, dengan berbagai mungkin di rumah ada masalah, di kantor ada masalah, wah ketumpuk. Itu menganggapnya kenapa saya? Gitu. Terus dibesar-besarkan ya. Betul. Jadi akhirnya nyampe rumah sudah energinya sudah negatif aja. Padahal kalau hidup di kota besar ya sudah sudah biasa harusnya menghadapi ya. Seperti itu. Nah, yang serem adalah udah marah-marah ngangkat HP, Pak. Saya viralin. Iya. Reaksi-reaksi berlebihan ini yang menjadi hal yang
sebenarnya tidak harus dibiasakan tapi menjadi biasa untuk orang-orang kita. Dan di acara 3 hari ini kita bisa melihat diri kita jauh lebih dalam, bagaimana seharusnya kita bertindak dan menjalani hidup di dunia. Seperti itu ya Pak ya? Betul sekali. Anda masih bisa bertanya mitra bisnis melalui WhatsApp kami di 0812 144 043. Kami akan bacakan pertanyaan Anda setelah ini. Jadi tetap tune in di 104.3 Pas FM Radio Bisnis Surabaya. Radio Talkshow Pas FM masih akan terus menemani Anda. Masih Anda ikuti Radio Talkshow Pas FM bersama saksi-saksi Yehua. Radio Talkshow Pas FM masih menemani Anda mitra bisnis. Riki Santoso masih berbincang asik hari ini bersama dengan Pak Bram Wardana yang berbincang terkait pertemuan regional saksi-saksi Yehua 2025 yang perkiraannya akan dihadiri oleh 2.500 orang, tidak hanya dari Surabaya tapi kota-kota penyangga juga mitra bisnis, mulai dari Mojokerto, Sidoarjo, atau siapapun Anda yang mendengarkan siaran ini. Acara ini terbuka untuk umum. Jadi Anda bisa langsung hadir ke Grand City lantai 3 besok hingga hari Minggu 26 hingga 28 Desember mulai dari jam 8 pagi. Apa yang bisa Anda dapat di sana adalah pembelajaran hidup yang biasanya kita hadapi sehari-hari. Bagaimana menjalani hidup agar tidak gampang stres, mental health issue, bagaimana menjadi keluarga yang baik. Acaranya terbuka untuk umum, tidak hanya untuk orang dewasa, tapi anak-anak pun juga bisa ikut hadir mitra bisnis. Jadi kalau misalnya Anda ingin datang besok, pengen tahu gimana sih acaranya, bisa langsung datang ke Grand City lantai 3, mulai dari jam 8 pagi. Terlebih tadi di-share juga di pertemuan tahun ini akan rilis drama video episode 2 dan 3. Tapi jangan nonton itunya aja mitra bisnis, drama videonya aja. Mulai dari pagi diikutin mitra bisnis. Pak Bram, yang menarik adalah siapa saja yang bekerja sama mempersiapkan acara ini. Karena acaranya akan dihadiri 2.500 orang. Ini kayak konser loh Pak. Iya betul ya. Jadi kalau punya acara yang dihadiri sudah ribuan itu pastikan butuhkan tenaga untuk menghandle ya. Betul. Apalagi kalau yang di Jakarta hadirin sampai 13.000, iya, Pak, itu kan harus ada yang menghandle ya. Nah uniknya acara ini Mas Riki, semua yang bekerja mempersiapkan acara ini semuanya adalah sukarelawan. Wow. Jadi sukarelawan itu ya suka dan rela. Jadi tidak ada bayaran ya, karena mereka mempersiapkan acara ini. Dan kami dapatkan data kurang lebih sekitar 500 relawan yang membantu menyiapkan acara ini dari Surabaya dan Sidoarjo ya. Tapi meskipun itu mereka mempersiapkan tata suara, panggung, logistik, parkir dan keamanan, meskipun sukarela tetap profesional. Jadi banyak sekali mempertimbangkan aspek keprofesionalan, keselamatan kerja, dan itu kami lakukan semua sukarelawan. Wah, ini bisa dibilang pakai asas Indonesia juga ya Pak, gotong royong ya Pak ya. Iya betul ya. Jadi kami suka dan rela ya. Jadi 500 orang yang membantu ini benar-benar mau meluangkan. Jadi persiapannya sudah mulai kemarin, hari Rabu sudah persiapan, menurunkan ya, mempersiapkan tempat ya, menyiapkan kursi, tata suara, karena banyak video, ada monitor yang akan digunakan, betul. Audio, betul. Lighting juga, Technical issue iya, ya Pak ya. Betul ya. Itu semua dilakukan oleh para sukarelawan. 500 Pak. Ya. Itu banyak Pak. 500 itu. Berarti 2.500 ditambah 500 relawan di sana. Wah, banyak sekali mitra bisnis yang akan hadir. Semarak sekali acaranya. Ya, ini melihat relawan sebanyak 500 sudah mempersiapkan untuk acara besok. Gimana Pak semangatnya? Wah, tinggal besok Pak, besok pagi nih Pak. Gitu ya. Jadi kami pun juga semangat menanti-nantikan acara ini ya. Pasti relawan pun juga yang sudah bekerja keras juga ingin supaya apa yang sudah dilakukan itu bisa dinikmati oleh semua hadirin atau peserta yang datang ya, karena ingin memberikan yang terbaik, bisa menikmati acara dengan baik, dan tujuan dari acara ini akhirnya bisa tercapai. Tujuannya tadi sudah kita bahas ya Mas Riki. Betul. Tujuannya adalah sebenarnya tujuannya cukup general mitra bisnis, agar kita bisa mengimplementasikan ilmu-ilmu yang dapat mempermudah kita menjalani hidup.
Terlebih garis besarnya adalah biar gak gampang emosi mitra bisnis. Sabar. Biar nggak gampang darah tinggi menghadapi. Soalnya kalau sekarang tuh Pak, bosen dikit buka sosmed, isinya marah-marah, isinya marah-marah. Diviralkan begitu ya. Kayak banyak kayak hal negatif itu kayaknya banyak banget gitu, gampang gitu untuk hinggap ke kita gitu. Tanpa disadari itu sudah masuk ke dalam pikiran kita ya. Betul, sedikit Pak, betul. tapi banyak akhirnya kita tersulut gitu ya. betul. Apalagi melihat bukan hanya kemarahan ya Pak ya, mungkin kesedihan yang tidak diolah dengan baik itu kan bisa menjadi emosi negatif ya Pak ya. Apalagi ujung-ujungnya nanti ke mental health juga nanti ya. Betul Pak. Kenapa gitu? Apalagi berita-berita di Indonesia akhir-akhir ini kan Bapak tahu sendiri juga. Iya. Ini kita juga butuh mempersiapkan diri untuk menerima berita, bukan hanya mempersiapkan diri kalau hal itu terjadi ke kita, tapi bagaimana kita menghadapi dan menyikapi berita-berita yang kita terima. Ya, betul. Melalui ponsel genggam. Betul, Mas Riki. Tanpa batas. Nah, sebenarnya untuk hal-hal itu pun ya, di situs kami jw.org itu sebenarnya juga ada cara-cara bagaimana kita bisa mengelola pikiran kita, informasi-informasi yang seperti itu. Jadi sebenarnya di situs kami juga ada ya hal-hal itu. Nanti mitra bisnis kalau mau melihat itu banyak sekali tips-tips dan saran-saran di situs itu. Wah, kalau misalnya penasaran sebelum datang bisa buka juga www.jw.org ya Pak ya, untuk tahu lebih jauh ya Pak ya. Betul. Bukan tahu lebih jauh, bukan hanya tahu lebih jauh tapi belajar lebih jauh. Iya. Karena kita semua bisa dapatkan manfaat dari situs itu ya. Karena tujuannya adalah untuk diimplementasikan lagi-lagi ya Pak ya. Karena itu sebagai bentuk kami saksi-saksi Yehuwa peduli kepada masyarakat, kami menyediakan informasi ini yang bermanfaat. Begitu Mas Riki. Oke, mitra bisnis. Ada satu sesi, setelah ini saya akan bacakan pertanyaan Anda. Kita jeda sebentar, Anda bisa bertanya. Kalau misalnya ingin, masih ada kesempatan, langsung WhatsApp di 0812 144 kali 043. Kami akan kembali setelah jeda, tetap bersama kami di Radio Talk Show Pas FM. Masih Anda ikuti Radio Talk Show Pas FM bersama saksi-saksi Yehuwa. Di seksi terakhir mitra bisnis, saya Riki Santoso masih menemani Anda dan tentunya saya akan bacakan pertanyaan yang sudah masuk melalui WhatsApp di 0812 144 kali 043. Yang pertama, Pak Bram, ini ada pertanyaan dari Kakak Chen terkait acara Saksi Yehuwa. Apakah harus daftar terlebih dahulu? Silahkan. Siapa? Mitra bisnis Kakak Chen? Iya, betul. Ya, Kakak Chen, jadi acara ini tidak perlu daftar. Jadi silahkan langsung datang. Jadi kita nggak perlu registrasi atau daftar, bisa langsung datang ya ke Grand City 26 sampai 28 Desember. Mau sendiri, mau keluarga boleh ya Pak ya? Boleh. Mau ajak teman juga boleh. Wah, gitu. Nih kalau misalnya, kalau sendirian takut kikuk, nggak kenal siapa-siapa, ajak teman. Atau di sana cari teman baru ya Pak ya? Boleh ya, cari teman ya, kenalan baru. Wah, ini jadi salah satu hal menarik juga. Kita ke pertanyaan kedua. Pak Bram, ada yang tanya, selamat siang, saya Pak Ginanjar, mau tanya soal acaranya. Apakah undangan hanya untuk orang Nasrani saja? Baik, terima kasih Pak Ginanjar pertanyaannya ya. Jadi acara ini selain gratis, terbuka untuk umum. Jadi kami tidak menutup siapa saja boleh datang ya. Jadi bukan hanya untuk orang Nasrani, tapi siapa saja yang mau datang dan ingin tahu acara ini seperti apa, silahkan datang. Jadi bukan untuk hanya satu komunitas, tapi terbuka untuk umum. Terbuka untuk boleh, umum. Pak Ginanjar silakan. Betul, gitu Pak Ginanjar. Karena soalnya nanti di sana juga yang di-share itu juga hal-hal yang dapat membantu kita menjalani hidup dengan lebih sabar, lebih positif. Mungkin Betul. Pak Ginanjar saat ini ada mengalami kesusahan, nanti di sana kita belajar bersama-sama bagaimana menghadapi kesusahan itu dengan positif. Seperti itu ya Pak Bram ya? Betul sekali. Menarik. Kita pertanyaan terakhir, ini dari Gio. Pak Bram, ada yang bertanya, kalau misalnya saya hanya mengikuti acaranya hanya di salah satu atau 2 hari saja, apakah boleh? Terima kasih pertanyaannya Pak Gio ya. Jadi boleh datang Jumatnya saja, Sabtunya saja, Minggunya saja ya.
atau mungkin 2 hari atau semuanya boleh, boleh ya. Nah untuk kalau ingin tahu, misalnya saya cuma bisa datang 1 hari saja. Oke. Nah, nanti di situs web kami menyediakan jadwal dan acaranya apa saja. Jadi supaya datang aja hari Jumat, saya mau tahu hari Sabtu atau hari Minggunya Ngapain? Acaranya apa aja? di situs web ada jadwalnya, ada daftar acara, bisa dapatkan info juga Menarik. melalui situs cw.org. Wah, di sana lengkap ya Pak ya berarti ya? Ya, Serba ada di sana. iya serba. Jadwal ada. Jadwal Ilmu-ilmu bagaimana tidak stres ada di sana Mitra Ada. Bisnis. Mudah diakses, bahasanya nggak Betul. hanya Indonesia. Betul, ya. Bahasa daerah pun ada 40. Iya. Wah, ini hebat sekali menurut saya. Jadi nanti Pak Cio kalau misalnya datang cuma 1 hari saja, Aha. silahkan ya. Tapi kalau mau dapatkan informasi tentang hari berikutnya, silahkan kunjungi situs web. Oke, menarik sekali. Mungkin Pak Bram, ada mitra bisnis yang baru bergabung di sesi-sesi terakhir kita barusan dan penasaran. Sebenarnya acara 26 hingga 28 ini acara seperti apa? Mungkin boleh kita dikasih detailnya secara singkat saja kepada mitra bisnis. Ya, jadi kami mengundang semua mitra bisnis yang mendengarkan ya di acara tahunan Saksi Yehua pertemuan regional yang bertemakan ibadah murni yang diselenggarakan mulai besok tanggal 26 Jumat ya sampai Minggu 26, 27 dan 28 Desember di Grand City lantai 3. Jadi acaranya terbuka untuk umum, siapa saja boleh datang dan acara akan dimulai kurang lebih 9 lebih ya. 9.20 tapi pintu sudah dibuka jam 8. Jadi siapa saja boleh datang dan acara nanti selama 3 hari itu akan banyak sekali membahas tentang bagaimana kita bisa mendapatkan manfaat energi yang positif dari pertemuan tersebut. Ini mitra bisnis. Mau datang sendiri boleh, satu keluarga boleh, satu RT pun boleh. Rame-rame makin seru. Kalau misalnya pun Anda datang sendiri, di sana akan banyak orang yang hadir. Ada perkiraan 2.500 peserta yang akan hadir. Bisa cari relasi baru, bisa cari teman baru, dan siapa tahu bisa dapat perspektif baru bagaimana menghadapi hidup dengan lebih chill. Kalau anak sekarang bilang. Kayaknya yang paling butuh tuh Gen Z ini paling kayaknya. Sebenarnya yang sudah berumur pun butuh, cuman bisa mengontrol. Soalnya kan kalau Gen Z tuh kayaknya wah, lihat medsos itu udah isinya beritanya negatif semua. Aduh, temanku kok udah beli mobil, kok aku belum. Wah, ini ya. Hidup jangan selalu dibuat bersaing mitra bisnis. Ini bisa mendapat gambaran-gambaran baru, mungkin mendapat pandangan baru. Anda bisa hadir secara gratis mulai besok tanggal 26 hingga 28. Mulai dari jam 8 Anda bisa langsung datang saja. Acaranya gratis, terbuka untuk umum, tua, muda, pria, wanita. Anda bisa datang dan merasa aman di sana tentunya ya Pak ya. Baik, benar. Oke. Mas Riki. Terima kasih Pak Bram. Terima Sukses kasih, untuk Mas acara Riki. 3 harinya. Terima kasih juga diberikan kesempatan untuk mengudara di Pas FM ya. Siap, sampai bertemu Terima lagi Pak kasih, selamat Bram. siang. Terima kasih dan terima kasih juga untuk Anda mitra bisnis yang sudah bergabung bersama kami. Baik tune in di 104.3 Pas FM Radio Bisnis ataupun melalui WhatsApp di 0812 144 kali 043 dan Happy Holiday akan kembali menemani Anda setelah ini. Saya Riki Santosa pamit. Selamat siang dan sukses untuk Anda. Terima kasih Pak Bram. Baru saja Anda ikuti Radio Talkshow Pas FM bersama Saksi-Saksi Yehua. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa dalam Radio Talkshow Pas FM berikutnya.